Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Hukum Ketenagakerjaan kelas E akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami bersama personal trainer dari salah satu gym yang ada di Surabaya. Halo, perkenalkan namaku Fralen, NPM akhir 062. Perkenalkan, nama aku Nastiti Hayuning Sasono, NPM akhir 256. Perkenalkan, nama saya Sofiartanti, NPM 249. Perkenalkan, saya Mai Usi, NPM 254. Perkenalkan, saya Evan Rizkia dengan NPM 243. Perkenalkan, nama saya Talita Apsarindriati dengan NPM akhir 237. Halo, nama saya Yasir Alif Abdullah, biasa dipanggil Al. Kebetulan pekerjaan saya saat ini ialah seorang personal trainer di salah satu gym di Surabaya. Background saya sebelumnya di pekerjaan personal trainer, awal mulai karir saya dari 2019 sampai hingga sekarang. Halo, perkenalkan, namaku Fralena Jo Austin, bisa dipanggil Fralen, NPM akhir 062. Jadi aku akan melakukan wawancara bersama Mas Al. Jadi bisa diceritain Mas perjalanan karir awal sampai jadi coach gym yang sekarang itu gimana sih? Sebelumnya saya ialah dari SMP, itu seorang atlet. Jadi seorang atlet Muay Thai sama boxing yang bergelut di dunia fighter ya waktu itu awal-awalnya. Setelah itu lama-kelamaan akhirnya suka di olahraga. Dan fisik itu mengarahnya ke fitness atau gym. Seperti itulah. Mulai masuk ke 2020 karena saya sudah off ya dari atlet. Jadi kuliah itu waktu itu saya agak off dari atlet, akhirnya memilih untuk fitnessnya saja. Akhirnya mendalami di 2021 itu mulai awal jadi personal trainer. Yang beberapa kerja yang di sebelumnya, Ya. itu apa sesuai dengan UMR ataupun sesuai dengan beban kerja yang Mas kerjakan? Baik, kan sebelumnya saya sudah pernah di gym-gym di Surabaya khususnya entah itu mega gym atau gym yang ada di mall sampai gym yang di ruko. Untuk gaji sih kalau misalkan kita bicara gaji itu kalau yang di mall ya itu sudah tak UMR saat ini. Tapi kalau yang di ruko menyesuaikan dari perusahaannya seperti itu. Di trainer atau di personal trainer itu kita kan menghandle klien tergantung klien kita. Jadi klien kita itu berapa banyak, terus berapa banyak yang terlatih juga itu nanti menyesuaikan untuk komisi kita. Halo, perkenalkan, nama aku Nastiti Hayuning Sasono dengan NPM akhir 256. Mas Al, seperti apa sih sistem kerja Mas Al di tempat kerja sebelumnya? Apakah sering lembur atau melebihi batas normal? Oke, baik. Sebelumnya itu kita ada shift ya khususnya ya. Jadi shift itu dibagi menjadi dua, yaitu shift pagi sama shift siang seperti itu. Tapi namanya personal trainer karena kita menyesuaikan dengan jadwal member. Katakanlah kita masuk pagi nih. Nah, pagi waktu itu kita ada jam pagi, tapi ada klien dia tuh bisanya malam. Nah, itu kita menyesuaikan jadwal klien tersebut. Jadi kita overtime waktu itu. Tapi untuk uang lembur untuk realnya ya, jadi real untuk uang lembur gajinya tidak ada sebenarnya. Cuma kita dapat kompensasinya itu di uang ajar si klien tersebut seperti itu. Bisa diceritakan nggak sih kalau proses pemutusan hubungan kerja atau PHK yang PHK. Mas Al pernah alami? Apakah ada pemberitahuan resmi atau tiba-tiba mendadak? Perusahaan sebelum saya saat ini itu untuk PHK itu karena kita kan target ya, sistemnya per bulan kita ada target, ada namanya target ngajar sama target jualan dari si klien tersebut. Jadi si klien itu renewal atau nyambung program latihan sama kita, itu dia beli program kan, nah itu komisinya masuk kita, itu namanya kita target, jadi target selling sendiri lah. Biasanya orang-orang yang diputus, trainer-trainer yang diputus masa kerjanya itu yang tidak target kan. Jadi sebelumnya itu di warning, kamu bisa nggak lanjut atau dirapatkan lah sama manajemen kayak gitu, dirapatkan bisa nggak anak ini lanjut, kalau misalkan bisa diterusin masa kontraknya. Tapi kalau dia katakanlah dalam waktu ya beberapa minggu tidak ada progres, biasanya langsung dikenakan sanksi, biasanya di SP dulu kan. Jadi SP1, SP2, kalau sudah SP2 dia tidak ada progres lagi, nah itu biasanya langsung di-cut seperti itu sih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiartanti dengan NPM akhir 249. Saat masih bekerja di tempat sebelumnya, apakah Mas Al mendapat BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan? Sebelumnya itu saya tidak mendapatkan BPJS dikarenakan kurang tahu ya sistem perusahaan seperti apa, jadi kita tidak mendapatkan BPJS, entah itu kesehatan, ketenagakerjaan. Tapi untuk di gym yang sekarang yang saya kerja ini itu mendapatkan semuanya dan sangat transparan. Di slip gaji kita BPJS-nya potongnya berapa, untuk kesehatannya, ketenagakerjaannya berapa, dan bisa dilihat di Genko ya kalau nggak salah ya itu. Gitu sih. Apa status pekerjaan Masnya di pekerjaan saat ini, karyawan tetap, kontrak, atau freelance? Kalau PT saya sebelumnya itu tidak ada terjadi kontrak, Kak. Jadi cuma sebatas ya ibaratnya kita melamar, entah itu statusnya PKWT atau apa atau tetap itu tidak ada. Tapi yang tempat saya yang kerja baru ini cukup transparan, jadi kita masuk itu langsung dikontrak atau PKWT ya. Jadi itu saya dikontrak probation dulu. Jadi probation itu masa percobaan, itu 3 bulan perform bagus baru ditambah menjadi 6 sampai 1 tahun untuk masa kerjanya kayak gitu. Jadi Nama saya Mayusi dengan NPM akhir 254. Apa sistem pengupahan di gym kerjaan Mas saat ini tuh berdasarkan gaji tetap atau per sesi klien gitu? untuk saat ini gym saya yang bekerja itu ada 3 kategori Kak. Jadi untuk upahnya jadi ada gaji pokok. Jadi gaji pokok itu dijabarkan dari kita uang masuk ya, uang masuk pada saat kita check in kayak gitu, terus uang transport kayak gitu dijabarkan. Nah itu diakumulasikan menjadi gaji pokok. Terus ada lagi sistem komisi ya. Jadi yang saya sebutkan sebelumnya tadi ada 2 komisi. Jadi komisi uang ngajar, jadi ngajar per klien, sama komisi kita jualan. Jadi jualan programnya kita sebagai personal trainer, ada membership, ada personal trainer. Tugasnya kita sebagai personal trainer itu mengedukasi serta mengajak untuk si member atau si klien ini itu yang awam nge-gym ya, jadi supaya terwujud goal fitnessnya itu memakai jasa kita gitu. Ada namanya target selling atau target bulanan, itu nanti kita juga ada komisinya, presentasinya dari situ kayak gitu sih. Apa ada insentif tambahan atau bonus itu dalam sistem kerja yang sekarang? Kalau yang sekarang, gym saat ini yang saya bekerja ini banyak Kak, jadi dapat bonus. Jadi dihitungnya, jadi kita
dihitung dari awal, jadi 0 sampai berapapun kita itu ngajar jam kerjanya, bukan sorry, jam ngajarnya itu kita dapat bonus seperti itu. Perkenalkan, nama saya Eva Nandriskia dengan MMAJ 243. Tim yang saat ini Mas Al merasa dapat cukup dukungan nggak dari tempat kerja? Misalnya kalau lagi sakit, Ya. ada bantuan atau support khusus gitu? Ya, jadi saat ini itu suasananya apa ya, positif banget ya kalau untuk saat ini. Jadi saya menerima cukup untuk dukungan saat saya cuti, sakit ataupun saya izin, itu biasanya ditanyakan kan, ditanyakan kalau misalkan saya sakit atau apa itu biasanya sering support entah itu di grup, entah itu di WA pribadi sama teman-teman. Jadi kompaknya saat ini ya, antara manajer, entah itu teman-teman sedivisi itu mengucapkan semua, jadi entah itu apa namanya, cepat sembuh atau lainnya. Jadi positif banget juga saat ini. Jadi keren banget ya. Iya. Bagaimana hubungan Mas Al ini dengan manajemen dan rekan sesama coach di gym ini? Apakah suasananya tuh lebih sehat dibandingkan tempat kerja sebelumnya? Kalau saya jawab jauh banget ya. Jadi kalau tim sebelumnya itu kayak egonya itu terlalu tinggi ya setiap orangnya ya. Jadi lebih ke apatis, jadi apatis banget kayak gitu. Terus walaupun sedevisi kita sering itu namanya kayak sikut-sikutan. Itu untuk yang di gym tempat saya yang baru ini tetap konsisten semuanya seperti itu, jadi jelas. Jadi tidak ada seperti itu juga. Terus untuk orangnya juga enak-enak. Jadi kita kan sering ngadain kayak kumpul seperti itu. Jadi pas sesama teman itu kayak udah kekeluargaan banget seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan aku Talita Apsari Indriati dengan NPM akhir 237. Di sini aku akan melanjutkan pertanyaan dari teman aku sebelumnya. Menurut Mas Al sendiri, hukum ketenagakerjaan di Indonesia tuh udah cukup ngelindungin belum sih? Khususnya buat pekerja coach kayak Mas Al sendiri. Kan yang kerjanya kadang nggak formal. Yes, betul. Saya jawab dari sini, kalau hukumnya ketenagakerjaan sih, kalau saya nilai sih belum cukup ya. Jadi masih kurang kuat. Khususnya ada oknum-oknum dari PT atau CV yang seperti kita tahu ya di berita ataupun lain-lainnya itu ada PT atau CV yang oknum-oknum kayak penagih jasa seperti itu. Terus kayak ibaratnya yang tidak menerapkan sistem yang sebagaimananya kita itu dikerjakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita disuruh milih, masih kurang sih Kak. Gitu sih. Oke. Nah, di sesi terakhir dan penutup kita kali ini, Ya. Mas Al ada harapan atau saran nggak buat sistem ketenagakerjaan di Indonesia biar kedepannya bisa lebih adil dan ngasih ruang buat semua jenis pekerja? Oke, baik, saya jawab di sini ya. Jadi kalau misalkan disuruh bicara, saya sendiri jujur, kalau misalkan lebih baik, harus lebih baik ya. Apalagi kita bicara untuk 5-10 tahun ke depan. Ya, jadi hukumnya dikuatin dulu, nanti SDM itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kualitasnya meningkat ya dari awalnya dulu. Jadi kalau basicnya sudah kuat, otomatis kualitas SDM tersebut akan muncul kayak gitu. Berbicara Indonesia emas ya, kalau gitu. Jadi kita harus merujuk pada SDM-nya dulu. Jadi kalau SDM-nya kita kuat, otomatis nanti Indonesia ini akan berkembang dengan sendirinya seperti itu. Apa kerja nih? Tapi kita masih lihat gajinya berapa, terus kerjanya seperti apa. Nanti kalau kita sudah masuk, habis itu sistem kerjanya nggak enak, kayak gitu tuh kita pasti kecewa kayak gitu. Jadi kalau bisa untuk hukum di ketenagakerjaan di Indonesia lebih baik lagi, terus nantinya akan lebih seimbang lagi seperti itu sih Kak. Untuk pertanyaan pertama tadi, jadi coach gymnya Mas Al tadi itu memang basicnya di gym dan pekerjaan lamanya dia sebagai atlet dan pekerjaan sekarang menjadi personal trainer di salah satu gym. Ya, analisis pertama dari Mas Al sebagai personal trainer memang mempunyai latar belakang sebagai atlet. Jadi dia memang punya kebiasaan dan ilmunya dari atlet tadi di bidang fitness dan juga gym. Karena dia selama menjalani atlet, dia memutuskan untuk melamar pekerjaan ke tempat gym. Oke, untuk upah sendiri Mas Al itu dibayar sesuai UMR. Di tempat kerja yang lama, pembayaran upah tersebut tidak sesuai transparansi di awal. Yang untuk di tempat kerja yang baru ini, pembayaran upah sesuai dengan transparansi awal dan juga upahnya di atas UMR. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Al bekerja dengan sistem yaitu shift pagi dan shift malam, yaitu sangat fleksibel menyesuaikan kebutuhan member yang ia tangani. Ia sering lembur namun tidak menerima uang lembur, tetapi sebagai gantinya hanya mendapat honor setelah hasil dari mengajar. Ini menunjukkan bahwa kompensasi kerja tambahan tidak diatur secara formal dan struktur kerja lebih berbasis per jam atau per sesi. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait PHK, Mas Al mengalami proses bertahap mulai dari peringatan SP1, SP2, lalu jika tidak ada perbaikan, maka pemutusan dilakukan. Ini menunjukkan adanya mekanisme evaluasi meski bisa berujung PHK sepihak. Kontrak itu PKWT, Mas Al tidak mendapat pesangon atau uang pengganti hak saat diberhentikan secara mendadak. Namun ia menyebutkan bahwa beberapa gym lainnya ada di Surabaya memiliki kontrak yang menjamin kompensasi PHK sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan pekerja kontrak masih lemah dan bergantung pada isi perjanjian awal kerja serta minimnya standar yang konsisten antara tempat kerja. Untuk analisis selanjutnya, ini menunjukkan adanya ketidakjelasan atau bahkan potensi pelanggaran hak normatif tenaga kerja di tempat kerja sebelumnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS. Jadi ketidaktahuan pekerja seperti Mas Al juga menyoroti lemahnya sosialisasi hak ketenaga kerjaan. Tempat kerja baru lebih profesional dalam manajemen dan transparansi terhadap perlindungan sosial. Selanjutnya, ini mengindikasikan praktik manajerial yang tidak sehat di mana tekanan kerja ekstrim menciptakan suasana kerja yang toksik. Dalam perspektif ketenaga kerjaan ini bisa dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma K3 yaitu keselamatan, kesehatan kerja serta tidak mendukung kesejahteraan psikologis karyawan. Perusahaan seperti ini berisiko tinggi mengalami turnover karyawan. Untuk analisis selanjutnya, sistem kerjanya ini cukup terstruktur dan bergilir dengan waktu kerja yang bisa cukup panjang tergantung shift dan ada sedikit fleksibilitas dalam hal waktu keluar masuk di tengah shift menunjukkan adaptasi pada kebutuhan profesional. Untuk selanjutnya, struktur penggajian kombinasi tetap dan variabel atau komisi yang mencerminkan sistem intensif berbasis performa. Hal ini cocok untuk peran seperti personal trainer yang berorientasi pada hasil dan pencapaian target. Untuk selanjutnya, responden ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kerja dan penghasilan di tempat kerja saat ini dibanding dengan sebelumnya. Menunjukkan kecocokan antara ekspektasi dan realita pekerjaan serta pengambilan keputusan berdasarkan kesehatan mental dan profesionalisme. Untuk selanjutnya, terdapat sistem reward berbasis kinerja yang mendorong motivasi kerja lebih tinggi. Ini memberikan peluang penghasilan tambahan bagi karyawan yang lebih aktif. Sistem ini efektif untuk mempertahankan performa dan loyalitas tenaga kerja. Untuk analisis selanjutnya, Mas Al merasa mendapatkan dukungan yang cukup dari tempat kerja, termasuk ketika menghadapi kondisi seperti sakit. Hal ini menunjukkan adanya sistem support yang responsif dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan baik secara fisik maupun psikologis.
Selanjutnya, Mas Ali menyatakan bahwa bekerja di gym ini sesuai dengan passionnya, sehingga ia bersemangat dan tidak mudah malas. Ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara pekerjaan dan minat pribadi memberikan dampak positif terhadap motivasi dan produktivitas kerja. Analisis selanjutnya, hubungan Mas Ali dengan manajemen dan rekan kerja sangat baik. Ia menggambarkan suasana kerja sebagai lebih sehat, tersistem, dan kekeluargaan jika dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Ini mencerminkan budaya organisasi yang positif, inklusif, dan terstruktur, yang berperan penting dalam menciptakan kenyamanan bekerja. Baik, analisis berikutnya yaitu Mas Al memandang PHK bukan sekedar kehilangan pekerjaan, tetapi sebagai momen refleksi. Ia menyoroti pentingnya adaptasi, evaluasi diri, dan peningkatan skill. Ungkap pada kalimat bingung masih mau bekerja di mana atau enggak menunjukkan dampak mental dan ketidakpastian yang dirasakan setelah PHK. Lalu analisis berikutnya, Mas Al menyoroti ketimpangan antara hukum ketenagakerjaan secara normatif dengan praktik di lapangan. Ada ketidakpercayaan terhadap implementasi hukum akibat banyaknya oknum dan lemahnya pengawasan terutama bagi sektor informal seperti pelatih. Mas Al mengusulkan pendekatan sistematik, penguatan hukum ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi. Ia juga menyinggung ketidaknyamanan kerja dan kekecewaan akibat gaji tidak transparan sebagai masalah serius yang perlu ditangani agar sistem bisa berimbang dan berkelanjutan. Sekian dari hasil analisis kelompok kami bersama Coach Al. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.